Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillah kali ini kita kaji adab bangun tidur. Ada 7 adab bangun tidur. Pertama, sunnah bangun tidur adalah bangun seperti ini dan duduk. Lalu mengusap wajah. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. bangun lalu berdiri dan berjalan itu berbahaya. Pelajari betapa hikmah Rasulullah menganjurkan duduk, karena itu baik dan benar menurut ilmu kesehatan. Yang kedua adalah doa. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah hidupkan sesudah Engkau mematikan, dan kepadamulah kembali. Saudaraku sekalian, nikmat besar kita bisa bangun. Berapa banyak yang tidur dan tidak pernah bangun lagi. Alhamdulillah kita bisa duduk seperti ini. Berapa banyak yang tidak bisa duduk seperti ini. Bisa bernafas gratis, berapa banyak yang sesak dan pakai ventilator. Kita bisa melihat aneka warna. Alhamdulillah berapa banyak yang bangun dan tidak melihat apapun. Kita bisa mendengar suara ayam berkokok, kumandang azan. Alhamdulillah Allah masih memberi pendengaran. Kita bisa tidur di atas tempat tidur yang ada berapa banyak yang hanya beralaskan koran dan tikar di emperan. Kita masih bisa berteduh begini. Berapa banyak yang hidupnya di tenda, kedinginan, kepanasan. Bangunlah dengan rasa syukur yang paling dalam. Beda. Orang yang bangun dengan rasa syukur, dengan bangun penuh keluhan, pasti beda. Selanjutnya, yang ketiga adalah bacalah 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ibnu Abbas berkata, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Dan selanjutnya, sesudah membaca 10 ayat, kalau belum hafal usahakan hafal. Dan selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kita mencuci tangan. Cuci tanganlah 3 kali karena kita tidak tahu tangan ini di mana. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesudah cuci tangan, yang kelima adalah masukkan air ke hidung 3 kali, karena disinilah menurut Rasulullah setan bisa berpangkalan selama kita tidur. Sabda Rasul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkanlah bagian dalam hidung 3 kali,
karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang keenam adalah bersiwak, bersihkan gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan siwak, kalaupun kita tidak punya siwak, tentu dengan sikat gigi dan pasta gigi yang halal, pastikan itu. Sampai bersih, Masya Allah. Dan yang ketujuh, berwudulah. Sabda Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan, sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, kalau ini malam hari bangun, langsung sholat tahajud. Dan insya Allah kebaikannya sangat banyak. Begitulah sahabatku sekalian, 7 adab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar bangun tidur kita benar-benar menjadi amal soleh. Agar bangun kita betul-betul penuh rasa syukur kepada Allah dan itu membuka pintu nikmat. Agar bangun kita penuh dengan doa agar hari-hari yang kita jalani lebih berkah. Hidup bahagia, hidup mulia, hidup selamat dunia akhirat dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.